insyaallah ya. Jangan lupa pakai masker, social distancing, walaupun ini kejauhan ini, Faisal ini duduknya kejauhan ya, nanti yang baik duduknya pakai meja biar kamu bisa nulis ya. Itu dipakai dulu maskernya, dipakai dulu untuk menjaga diri kita dan yang kita cintai gitu ya. Nah, kita hari ini belajar tentang yang pertama minuman keras, larangan minuman keras, judi dan perkelahian. Sebelumnya silakan Faisal duduk dulu. Setelah duduk, kamu silakan memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita belajar, Pak. Baik, Pak. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai masuk ke dalam pelajaran, Bapak ada sedikit pretest ya. Tahu kan pretest? Tahu kan apa itu pretest? Nah, pretest itu adalah tes, yaitu tes yang akan saya berikan mengenai pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, kita akan belajar tentang minuman keras. Ayo, siapa yang tahu apa itu minuman keras? Ada yang tahu? Minuman yang memabukkan, Pak. Yang memabukkan. Kamu apa? Tidak boleh diminum atau haram hukumnya. Ya. Faisal? Minuman yang dilarang oleh agama, Pak. Oh iya, baik sekali. Nah, itu kan minuman keras pengertiannya ya. Coba satu-satu berikan contoh minuman keras apa gitu. Soju. Oh, soju. Ini kalau boleh tahu soju dari mana ini? Dari Korea Selatan, Kamu Pak. sudah pernah ke Korea ya? Oh. Ini kamu Arak, Pak. arak. Oh, arak. Apa ya? B. Apa ini? Anggur merah, Pak. Oh iya, anggur merah. Merah. Itu kan beberapa kalian kan berarti sudah seenggaknya mengetahui gitu ya. Apa aja sih minuman? Al-Maidah ayat 90-91. Nah, boleh Aida silahkan berdiri. Nah, berdiri ke depan biar jelas dan tolong bacakan gitu ya. Silakan. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fa'ajtanibu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Tahiyah. Nah, silakan Alin berdiri. Nah, bagian saya silakan juga. Ya, jadi penjelasan untuk Quran surat Al-Maidah ayat 90 itu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya, sesungguhnya khamr yaitu segala yang memabukkan dan menuntut kesadaran akal, dan maisir yaitu perjudian yang mencakup seluruh jenis pertaruhan dan lainnya, yang di dalam prakteknya terdapat taruhan dari kedua belah pihak dan menghalangi dari mengingat Allah, dan ansab yaitu batu yang terdahulu kaum musyrikin melakukan penyembelihan sebagai bentuk pengagungan terhadapnya, dan semua ditegakkan untuk diibadahi. Al-Azim. Terima kasih teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, ini kan kita sudah membaca dulu ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita manfaat. Amin. Dari apa yang kita baca dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Aninda, ya kelihatan sekali kamu gitu. Sangat jelas gitu. Sehat? Dapat kebahagiaan apa kamu ini hari ini? Oh, banyak orang. Siti Nur Latifah ada? Hadir. Pada
kehilangan Kehilangan uang. kesadaran. Kehilangan kesadaran. Dan ayo siapa yang tahu? Hilang akal. Udah, lingkungan yang membuat kita kehilangan kesadaran. Kenapa ini kehilangan kesadaran? Apa yang membuat kita kehilangan kesadaran dari minuman keras? Nah, simak video berikut ini. Ya. Nggak punya kuota ya Pak? Catering tuh kayaknya. Makanya free sih Pak. Siapa kayak menteri? Ya udah bisa mas nggak punya Pak. Nah, sudah. Nah, sambil Bapak mencari video tentang minuman keras gitu ya. Ini kan Bapak sudah menjelaskan kehilangan kesadaran, merusak tubuh dan candu. Ini salah satu akibat yang membuat kehilangan kesadaran ini berbahaya. Itu pernah ada dikisahkan seorang ulama yang bernama Barsiso. Minuman keras adalah sumber dari segala macam kejahatan di bumi ini. Karena apa? Karena membuat orang hilang sadar. Kalau orang hilang sadar, maka seseorang tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Betul? Betul. Nah, silahkan disimak video 5 menit ini ya. Lama banget. Izin ke belakang Pak. Iya, silahkan. Ini Mas serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1001 cara menggoda manusia. Itulah semua iblis takwaknya dalam memburu anggota pantang mengurus kemenangan. Siapapun yang dihadapi, semakin tentu yang ditujukan semakin canggih pula cara kami dan menyembah Allah, jawab iblis. Dengan hati yang tegar, Barsiso berkata, siapa yang hendak mengabdi kepada Allah, cukuplah Allah sendiri yang menolongnya dan bukan engkau. Melihat mangsanya begitu tegar pendiriannya, iblis melangkahkan julutnya yang lain. Selama 3 hari iblis beribadah ya. Melihat tamunya beribadah dengan khusyuk, hati Barsiso mulai goyah. Ia kagum atas kekhusyuan tamunya yang terus-menerus beribadah kepada Allah 3 hari 3 malam tanpa makan, minum, dan tidur. Padahal yang sealim ini tetap makan, minum, dan tidur bila beribadah kepada Allah. Didorong rasa ingin tahu, Barsiso lalu bertanya kepada tamunya bagaimana dia bisa beribadah semacam itu. Iblis mengatakan bahwa ia pernah berbuat dosa, sehingga apabila dia teringat dosanya, dia tidak bisa makan tidur. Bagaimana Anda beribadah seperti kamu? Desak Barsiso yang mulai terpikat. Kemudian iblis menyarankan agar sekali waktu Barsiso berbuat maksiat kepada Allah, kemudian bertobat kepadanya. Dengan demikian Barsiso akan bisa merasakan kenikmatan beribadah setelah mengenang dosanya. Kiat iblis ini ternyata mampu menggoyahkan Barsiso. Dia bertanya kepada iblis, apa yang harus aku kerjakan? Berzina, jawab iblis. Tidak mungkin, aku tidak akan melakukan dosa besar itu, bantah Barsiso. Iblis berkata, jika tidak mau berzina, membunuh orang saja atau minum khamar yang dosanya lebih ringan. Aku memilih minum khamar, tetapi di mana aku bisa mendapatkannya? Sahut Barsiso. Pergilah ke desa ini, ujar iblis sambil menunjukkan nama desa yang dimaksud. Atas saran iblis, Barsiso pergi menuju desa yang dimaksud. Di sana dia bertemu dengan seorang perempuan cantik yang berjualan khamar. Ia langsung membelinya dan langsung meneguknya. Karena tidak terbiasa, maka Barsiso langsung mabuk hingga kehilangan kontrol. Kemudian dengan nafsunya ia memaksa perempuan penjual khamar itu untuk diajak berzina. Malangnya saat dia memperkosa perempuan tersebut, ia kepergok suaminya, maka dipukulilah dia hingga hampir mati. Saat korban dalam kepayahan, iblis yang menyamar sebagai seorang alim itu berubah menjadi manusia biasa. Ia melaporkan peristiwa itu ke pengadilan dengan Barsiso sebagai terdakwa. Oleh pengadilan, Barsiso dijatuhi hukuman cambuk 80 kali sebagai hukuman minum khamar, ditambah cambukan 100 kali atas hukuman zina, dan hakim memutuskan Barsiso dihukum gantung sebagai ganti darah. Saat Barsiso digantung itu, iblis datang menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu Barsiso? Barsiso menjawab, siapa yang mengikuti orang jahat, inilah akibatnya, jawab Barsiso. Iblis berkata, aku sudah berupaya 200 tahun menggodamu, sampai berhasil hari ini engkau digantung. Jika engkau ingin turun, aku dapat menolongmu, tetapi ada syaratnya. Sujudlah kepadaku, ujar iblis yang masih berupaya menjebloskan mangsanya. Barsiso yang sudah kehilangan benteng imannya berkata, bagaimana aku dapat bersujud kepadamu, sedang tubuhku berada dalam gantungan? Tidak perlu, cukup engkau bersujud dan beriman dalam hati kepadaku, kata iblis menegaskan.
Maka bersujudlah Barsisa dalam hatinya menuruti saran iblis. Kemudian matilah ia dalam kekafiran menyembah iblis. Nah, anak-anak, itu adalah kisah singkat tentang seorang Barsisa, seorang kiai yang alim luar biasa, bahkan mempunyai 9.000 santrinya yang berjalan di atas bumi, yang santrinya ini juga soleh-soleh gitu. Ada yang bisa menjelaskan singkat apa yang didapat gitu ya? Ya silahkan Mira. Ya silahkan. Ada bapak Secara singkat aja. Secara singkat. Oh, tadi tuh di video itu dijelaskan bahwa kalau misalnya Ayo silakan. Mira ke depan. Ya di depan. Biar yang lainnya kelihatan juga, yang di belakang nggak kelihatan. Ya, sudah di video kok. jadi tadi kan saya nyimak menurut saya apa ya? Ya silakan. Tadi tuh kalau misalnya ada seseorang yang meminum Hammer terus minuman keras kayak gitu tuh Pak, nantinya orang itu ya Pak begitu Pak. Oh kan ya. Yang tadi sebenarnya awal. Silakan Siti Nur Latifah melanjutkan. duduk aja ya Pak. Sambil berdiri dong. Kalau duduk juga. Ya gak kelihatan yang di sana. Oh iya kelihatannya. Salah enggak? Iya, jadi tadi tuh di video menjelaskan bahwa tentang bahayanya minum khamar. Kan tadi si iblis tuh menceritakan memilih 3 kan, terus ngebunuh, minum khamar atau berzina. Tapi si beliau itu memilih meminum khamar. Menurut saya itu jadi meminum khamar itu akibatnya malah lebih banyak daripada yang berzina sama membunuh. Tetapi sebaiknya jangan memilih di antara itu gitu. Iya. Soalnya walaupun ringan juga, tapi kalau akibatnya fatal nanti bisa merusak semua. Iya. Jadi bagus sekali penjelasan Nur Latifah sama Nur Jannah ya. Nah, walaupun kelihatannya sepele gitu, coba kamu kalau disuruh membunuh mau gak? Enggak, jangan mau. Membunuh kan kelihatannya membuatnya orang meninggal gitu. Berzina itu kan perilaku dosa gitu ya, keji. Minum khamar sedikit saja, gak apa-apa, sedikit saja, cuma 1 teguk gimana? Nggak boleh Pak. 1 teguk. Nggak boleh. 1 teguk. Kamu kan sudah ke Korea ya? Nah, di sana orang Korea kalau 1 teguk minum khamar, minum soju langsung mabuk tidak? Tergantung toleransi masing-masing Pak. Nah, tapi tidak langsung kan, tergantung. Mau nggak? Enggak. Cuma sedikit. Enggak. Nanti kamu bertobat sama Gusti Allah. Gimana? Nggak mau kan? Itu kecanduan Pak. Itulah masalahnya di sana. Masalahnya ketika kita sudah kehilangan kesadaran. Kalau kita kehilangan kesadaran, maka tubuh kita siapa yang mengendalikan? Allah Maha. Bahkan kan kalian juga sering melihat itu dalam film-film ketika mabuk orang tuh ketika bangun tuh, ketika sadar. Kemarin saya habis ngapain gitu ya. Di sana masalahnya itu di sana. Dan dengan kita minuman keras, kehilangan kesadaran, merusak tubuh ya. Iya Pak. Contohnya, Ira kan pintar biologi ya. Merusak tubuh dari minuman keras ini bagaimana? Coba jelas. Dari organ siswa. Iya kan kamu pintar biologinya. Kamu kan paham jaringan tubuh dari atas sampai bawah. Ya, ayo jelaskan. Enggak Pak, kalau setahu saya pas belajar biologi sama Ibu Ira tuh, Iya. katanya tuh bisa merusak ke fungsi organ dalam tubuh kita Pak. Jadi nanti si organ dalamnya secara bertahap itu bakal merusak sistem dari kerja organnya Pak, begitu kata Ibu biologi saya begitu Pak.
bisa mengakibatkan kematian enggak? Secara bertahap Pak, jadi misalnya orang itu selalu mengkonsumsi minuman keras, nah lama-kelamaan mungkin bisa seperti itu Pak, bisa mengakibatkan tadi yang Bapak omongkan seperti itu menurut. Iya. Terima kasih Ira. Tepuk tangan yang lain. Nah ini juga kan kita kan sedang belajar PAI ya, cuman Bapak bahas singkat di sini ada yang namanya fikih minoritas. Nah fikih minoritas itu berbeda dengan fikih kita, fikih di Indonesia. Kalau misalnya di luar negeri, di contoh di negara yang dingin gitu, minuman keras seperti alkohol itu diperbolehkan. Kenapa? Untuk menghangatkan tubuh selama tidak membuat mabuk. Itu ada alasannya gitu, ada kajiannya. Seperti juga kalau misalnya di Amerika gitu, seperti misalnya di Korea gitu, Aninda gitu pergi ke Korea gitu. Setelah pergi ke Korea, tapi ini mah Aninda yang bukan yang ini ya, gitu. Setelah di Korea menikah gitu ya, sama lelaki Muslim, menikah dengan lelaki Muslim, atau Aninda ini memang orang asli Korea terus di Muslim, ternyata kamu masuk Muslim gitu, yang tadinya bukan Muslim masuk Muslim gitu. Kan kalau misalnya di Indonesia harus cerai, harus pisah rumah. Tapi kalau di Korea kalau mau cerai, mau pisah rumah, mau hidup di mana kamu? Ya, maka di sana ada diperbolehkan, ada kajian. Ini pengetahuan umum saja ya. Kemudian minuman keras, kemudian judi, teh, menjanjikan Kemenangan. Tahu nggak apa itu judi? Taruhan. Taruhan. Kamu apa? Taruhan yang Menghasilkan uang. Benar kalau menghasilkan uang benar. Apa? Siti? Menghasilkan uang juga. Kamu harus agak kreatif. Iya Pak, Lagi aktif. Ira? bikin kaya Pak. Bikin kaya. Kalau beruntung. Kalau betul jadi membuat orang kaya. Betul? Betul? Iya kalau tapi kan di mana ada pemenang di sana ada Ya kan? tidak mungkin semuanya menang, tidak mungkin. Diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Bahaya ya itu ya. Judi. Sekarang kan banyak modelnya itu banyak. Ada modelnya dalam video game yang banyak tidak disadari oleh laki-laki. Ya, laki-laki di sana ya, dengarkan. Iya, kamu dengarkan di sana. Itu yang di belakang jalan itu. Nah, cara seperti dalam video game online gitu. Kamu membeli suatu kotak hadiah yang dimana kamu isinya itu gak tahu ini apaan isinya gitu. Kalau beruntung dapat yang paling bagus yang membuat kamu kuat, kalau kamu tidak beruntung dapat item sampah. Itu saya kaitkan judi masa kini. Yang banyak anak-anak kecil yang tidak menyadari mereka sudah dicok-coki ilmu judi. Apa itu judi? Judi melibatkan apa saja? Contoh permainan judi coba kamu. Apa? Toge ya. Asino iya benar gila. Hah? Oh kamu kan anak baik-baik. Ayo main juga anak baik tapi kan pengetahuan muda. Kartu Pak. Kartu. Apa ini Kak? Apa sih? Tadi gaple. Oh gaple. Jadi intinya judi itu segala sesuatu yang ada taruhannya. Ada taruhannya. Kamu mau balap lari liar mau apapun itu yang ada taruhannya, itu disebut dengan judi. Menguntungkan, betul menguntungkan bagi orang yang beruntung, tapi orang yang tidak beruntung bagaimana ini ceritanya? Seperti Bapak kaitkan lagi dengan contoh di masyarakat, judinya berupa jalan santai. Kok bisa jadi judi sih? Oh yang undian kan Pak? Iya. Coba, kalian pernah ikut jalan santai? Undian Pak. Undian ya? 2000-an. Nah di sini ada dua, jalan santai yang tidak judi dan jalan santai yang judi. Bagaimana sih perbedaannya? Apa sih Pak perbedaannya?
Yang pertama yang tidak boleh itu yang semua dari hadiahnya ya. Ini uang untuk beli karcis ini dibuat untuk membeli hadiah. Ini tidak boleh. Kecuali uang untuk hadiah udah ada gitu. Uang untuk hadiah udah ada. Udah ada untuk hadiah, bukan dari karcis bukan. Yang ini tapi uangnya untuk buat masyarakat, untuk pengembangan desa gitu. Uang pendaftaran tuh. Ya, seperti itu diperbolehkan. Oke? Paham? Jadi kesimpulannya tentang judi ini apapun yang bersifat taruhan. Jangan dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW dari zaman Nabi Muhammad SAW judi itu dengan panah. Nanti kita ceritakan lagi. Dan ada juga pertengkaran. Apa sih pertengkaran itu sih? Ribut sama tetangga. Kamu? Perselisihan kamu? Gelut. Tapi kalau gelut pertandingan kejuaraan silat bagaimana? Yang pertama Itu bukan pertengkaran lagi, perlombaan. Perlombaan, tapi kan gelut. Ini beda lagi. Beda lagi ya gitu ya? Iya, beda lagi. Pertengkaran diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Satu, Anida bikin silaturahmi putus. memutuskan tali silaturahmi. Dua, ya silakan Aida. Fitnah. Tiga, kan orang bertengkar tinggi-tinggi nadanya. Bikin marah. Gak ada orang bertengkar. Kamu itu orang itu kan suara orang terzalimi bukan bikin sakit hati. Ya, ini apa itu? Kenapa pertengkaran dilarang itu ya? Ya dapat menimbulkan permusuhan. Permusuhan. Bagaimana? Faisal, kenapa pertengkaran dilarang? Kenapa pertengkaran dilarang? Atau Pak, baru datang. Soalnya kalau mau WC Kamu habis apa ya guys ya? Pak. Pupu, Oke deh, Pak. pupu, Ngapain Pak di WC? buka. Biasa. Gimana lancar nggak? Lancar nggak? Alhamdulillah. Bagus ya? Ah, Iya maaf. Makan payah. Nah jadi lanjutkan kembali. Ini kan kita sudah membahas pertengkaran. Coba dilihat di RKS pertengkarannya. RKS-nya ya. Bukan juga titik. Jadi begini kan kita santai. Tapi kan kita sedang membahas pertengkaran. Jadi gebu-gebu gitu. Jangan baper. Iya, saya mau- Kita juga biasa aja ya. Nah, dilanjutkan. Jadi mengenai pertengkaran ini kenapa dilarang? Itu yang tadi udah anak-anak sebutkan. Memutuskan tali silaturahmi, membuat pertengkaran. Pada zaman Rasulullah SAW, pertengkaran antara dua orang bisa mengakibatkan pertumpahan darah 100 orang. Kenapa mereka kembali ke kubunya masing-masing? Mereka berbicara bahwa saya telah dizalimi. Kemudian terjadilah pertempuran. Ini ya yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan. Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hamba Allah yang saling mencintai satu sama lainnya. Insya Allah. Ini kan kita udah menyebutkannya bagaimana sih bahaya minuman keras, judi, pertengkaran, gitu ya. Kenapa mereka dilarang juga kita sudah tahu, dalilnya juga kita sudah tahu, kita juga sudah melakukan video. Sekarang bagaimana sih solusi atau cara menghindari? Cara menghindari pertengkaran bagaimana? Cara menghindari minuman keras bagaimana? Bergaul sama orang yang baik, yang tidak yang nggak suka minum minuman keras. Kamu? Allah Subhanahu
bersolawat, bersepeda. Iya, masalah ini kan positif. Gue sendi sehat. Bagaimana? Dengan menjaga diri sendiri, punya prinsip, supaya nggak masuk ke ranah Mantap. Bagaimana? Jangan keluar rumah, Pak. Jangan keluar rumah, betul sekali. Tapi kalau di rumahnya ada yang ke dalam rumah kamu bagaimana? Kita rumah tetangga. Mantap. Nah sekarang bagaimana cara kita mengatasi atau menghindari judi? Sama saja. Sama aja. Oh, sama. Bahasanya doang. Bedanya bahasa. Coba bahasa yang berbeda itu bagaimana? Apa no? Ayo, bagaimana? Ya gitu Pak. Gitu tuh bagaimana? Pokoknya kesering. Kan pokoknya penjelasan. Di antara percakapan itu ada kejelasan. Makanya Bapak. Bagaimana Aida? Oh, kayak gitu kan. Ya percaya aja kalau rezeki itu datangnya dari mana aja bisa ditutupin. Tapi dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal. Insya. Nah ini pertengkaran tentang pertengkaran gimana ya? Kamu pernah nggak bertengkar? Sering Pak. Sering. Ini kayaknya Aninda jago ini. Kalau bertengkar pasti menang. Dia pensiun Jadi saya kasih contoh ya. Aninda dan Siti bertengkar. Yang salah duluan Siti. Tapi ini sudah lewat 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari kenapa? masuk neraka. Masuk neraka. Jadi yang namanya pertengkaran itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Jangankan 3 hari nanti dilaknat loh kalau sudah 3 hari loh. Jadi harus saling rukun. Karena apa, kita itu harus saling berkomunikasi. Pasti ada jalan yang baik. Kalau ini saya beri ada solusi ya, dari saya sedikit aja masukan. Jadi kalau misalnya kalian melihat seseorang, misalnya ada orang tua kalian sedang bertengkar, yang pertama, bagaimana sih cara kita untuk mendamaikan kedua orang tua kita gitu ya? Kan pasti ada pertengkaran di rumah tangga. Wajar, bumbu. Yang pertama, jangan ikut campur ketika marah. Ketika marah-marahnya ya nanti tambah marah gitu. Jadi bicaranya ketika sudah tenang gitu ya. Terus juga kita kalau misalnya menggunakan lisan kita, yang ada orang tua lucu gitu. Ini anak udah bisa ngomong gitu. Yang ada orang tua lucu gitu. Lalu bagaimana? Gunakan lisan orang lain. Gunakan pinjam mulut orang tua kalian segani. Misalnya ada ustaz di desa menggunakan lisan kepala desa gitu. Yang keduanya mereka segani, yang dimana perkataan mereka akan orang tua kalian dengarkan gitu, dan laksanakan gitu ya. Ya semoga aja orang di sekitar kita semuanya rukun-rukun. Amin. Insya Allah. Ini karena kita memang sedang dalam masa pandemi, jadi pertemuan kita sangat singkat sekali. Nah, di LKS silakan buka halaman 15. Yang tidak bawa LKS juga saya sudah mengirim ke WhatsApp. Silakan buka. Ini zaman teknologi ya. Iya lah. Harus digunakan. Teknologi sebaik itu. Ya, buka dong. Iya dah. Buka. Ya, terima kasih. Di halaman 15 ada. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Dikumpulkan. Kalau misalnya dikumpulinnya itu nanti malam terakhir. Bagaimana cara mengumpulkannya? Silahkan difoto dan kirimkan ke WA Bapak ya. Sip. Nah, bisa. Coba silakan Faisal untuk menjelaskan kesimpulan dari semua ini bagaimana? Aduh, emang. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Yang dapat saya simpulkan, yang saya tangkap dari materi tadi mengenai tentang miras, judi, pertengkaran, itu semua adalah tempat tinggal laku atau tinggal tercela yang tidak boleh
Alhamdulillah. Tanya. Ada yang mau bertanya tidak? Enggak Pak. Tidak ada. Oh, cukup. Kalau begitu Bapak yang memberi pertanyaan. Boleh. Kok Ira ada Pak? Pak Ira aja Pak. Udah siap. Oke, Ira, silakan tadi kan bilang boleh gitu ya. Aduh si Bapak mah. Jadi Ira, Ya Pak. sehat. Alhamdulillah. Saya batin sehat. Jadi judi itu, jadi minuman keras itu dilarang kenapa? Ya dilarang karena bisa mengakibatkan kehilangan kesadaran, terus bisa mengakibatkan kecanduan, bisa merusak organ dalam tubuh. Nah, tadi kan bilang candu ya. Iya, Nah, kecanduan. tadi kan saya juga Bapak menjelaskan hal yang kecanduan itu tidak baik kan tadi ya, bilang ya. Boleh. Kalau kecanduan berpacaran bagaimana? Nggak boleh, Oh, Pak. nggak Itu boleh. dilarang. Kan itu termasuk mendekati zina. Oh. Itu dilarang, Pak. Gitu. Bener nggak, teman-teman? Benar. Kalau kecanduan begini ya, Iya, Pak, gimana, Pak? minumannya tidak ada alkoholnya, Minuman tidak ada. Taitingnya, Pak. Thai gitu gak ada alkoholnya. Tapi kamu minum gitu ya, Nggak bagus juga, Pak. gak bagus juga. Banyak gulanya tinggi, Pak. Kalau sampai mabok itu termasuk minuman keras nggak? Nggak enak. Tapi Itu haram nggak? kan sesuatu yang tidak baik banyak lebihan itu nggak baik, Pak. Iya. Betul sekali. Setiap yang melakukan itu haram. Haram. Ada juga satu lagi terakhir. Faisal, ini teman-teman kamu ingat kan ya? Itu papa lihat mereka di belakang sekolah pakai lem ibon itu. Ya Allah. Nggak boleh itu. Lem ibon. Ya. Nanti kita review bersama-sama ya. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Iya. Itu lem ibon itu lem. Jadi lem itu baunya tuh bisa membuat kamu fly gitu. Oh, mabok. Iya, memang. Oh, pakai kopi juga bisa, Pak. Iya, pakai kopi juga bisa, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, semoga kita semua menghindari dari Fitnah. hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan Faisal Masya Allah, Faisal. untuk memimpin doa penutup majelis. Sebelum kita keluar kelas, baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama kalian jaga kesehatan ya. Jangan suka main-main gak jelas ke kafe-kafe gitu. Enggak lah, Pak. Emangnya, Pak. Kan ngopi gitu ya.